Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik menyertai kalian semua. Jumpa lagi dengan saya, Desi Sri Yudianti, Guru IPA MTSN 15 Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan praktikum membuat es tanpa freezer. Wah, topik yang menarik bukan? Mau tahu cara membuatnya? Ikuti, perhatikan, dan konsentrasi. Oke, yang pertama kita sediakan dulu alat dan bahannya. Alatnya yang pertama ini baskom. Yang kedua ada termometer. Yang ketiga ada corong. Yang keempat ada stopwatch. Yang kelima ada plastik, dan bahannya ini adalah air putih, kemudian ada air teh, kemudian ada minuman bersoda yaitu Fanta, kemudian yang keempat pulpy orange. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama ini seperti biasa dilakukan tukang es ya. Bagaimana cara membuat es mambo? Caranya yang pertama siapkan plastiknya, kemudian siapkan corong, kemudian masukkan air ke dalam plastik secukupnya. Nah, kemudian kita ikat. Kemudian yang kedua kita membuat es teh ya, kita masukkan. Kita ikat. Nah, kan jadi seperti ini, seperti buat es mambo ya. Yang ketiga yaitu Fanta. Jadi nanti kita membuat es Fanta ini wujudnya, awalnya itu wujudnya cair ya. Ini kaitannya dengan materi perubahan wujud zat ya. Yang ketiga pulpy orange. Nah, ini bahan dasarnya ya. Nanti dari keempat bahan ini, yang pertama ada air biasa, air putih, kemudian teh, kemudian Fanta, dan pulpy orange ini kita akan buat menjadi es ya. Bagaimana caranya? Nah, alat dan bahan yang berikutnya itu yang pertama ada es ya, karena ini tetap harus menggunakan yang suhunya rendah, es. Kemudian ini ada garam, garamnya garam gundu. Kalau orang Sunda nyebutnya garam korosok ya. Nah, bagaimana caranya? Kita siapkan wadah kecil ini, kita masukkan keempat bahan baku es tersebut. Tadi air putih, kemudian ada air teh, kemudian ada pulpy orange, dan Fanta. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwa di sini kita akan mengecek suhunya dulu, yaitu berapa suhu awal ya. Di sini kita cek suhunya semuanya. Ini suhunya 25 derajat ya. Yang pulpy orange, kemudian yang Fanta, kemudian yang air putih dan air teh. Kemudian kita masukkan air es batu ini yang udah dihancurkan.
cepat ininya cepat menjadi esnya, berarti ini esnya harus banyak ya. Nah, kemudian kita catat lagi suhunya sebelum membuat ini. Catat lagi suhunya, ini menggunakan termometer. Tadi suhu awal 26 derajat, sekarang kita cek suhunya berapa suhu pada termometer. Nah, ini menunjukkan di termometer itu penurunan termometer menjadi berapa derajat. Bentar ya, kita tunggu berapa menit ya. Ini agak lama, masih mengalami penurunan ya. Ini udah sampai pada 3 derajat ya, suhunya 3 derajat Celcius. Nah, ini bisa dilihat 3 derajat. Kemudian kita tambahkan garam. Ini tambahkan garam. Kita tambahkan garam. Kita catat lagi suhunya, tadi udah 3 derajat, kita masukkan lagi termometernya menjadi berapa derajat. Bentar, ini agak lama ya. Nah, suhunya masih 3 derajat Celcius. Kemudian proses pembuatan es goyang ini kita perlu aduk dengan cara menggoyangkan, yaitu dengan ini kita catat waktunya ya. Ini siapkan stopwatch. Nah, ini kemudian kita goyangkan. Ini harus menggunakan power sapiring ya. Semakin cepat pengadukannya, akan semakin cepat proses pembekuannya. Kita lihat lagi. Nah, ini udah agak ada perubahan wujud nih, udah kelihatan ya. Berarti harus kita menambahkan apa lagi? Menambahkan es. Menambahkan es lagi. Kita lihat yang pertama yang udah agak membeku itu adalah ini, air putih, yaitu kita lihat pada menit ke 32 menit ya. Ini yang pertama. Kemudian kita aduk lagi. Nah, kita aduk lagi, kita lihat suhunya menjadi berapa sekarang. Nah, ini yang kedua adalah teh ini ya, sudah membeku pada menit kedua 27 detik ya. Suhunya ini sampai di bawah, ini ya, sampai 2 derajat Celcius ya. Nah, kemudian yang ketiga ini, nah ini sama-sama udah membeku ya. Yang ini yang pertama, yang ketiga adalah pantak ya. Pantak itu pada menit ke 2 menit 58 detik. Kemudian yang terakhir pulpy orange
itu pada 3 menit 8 detik ya. Ini penurunannya itu suhunya menjadi ini ya, di bawah 10 ya, sampai ke di bawah ini. Nah, ini proses pembuatan. Kenapa demikian? Ini karena ketika ditambahkan es kemudian ditambahkan garam, ini akan terjadi perubahan energi, di mana ini dari lingkungan mempengaruhi kepada sistem ya. Jadi garam dan es itu merupakan bantuan untuk penurunan titik beku. Nah, ini adalah cara membuat esnya. Esnya sudah jadi. Ini bisa dinikmati tanpa harus menggunakan freezer ya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Baiklah, pada ulasan praktikum es goyang tadi ini berkaitan dengan konsep campuran dan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dimana tadi pada proses awal itu semuanya wujudnya cair, kemudian kita masukkan es dan garam. Jadi di awal kita catat suhunya 26 derajat, ketika dimasukkan es suhunya menjadi turun, yaitu menjadi 3 derajat, dan dimasukkan ke garam lagi suhunya menjadi 3 derajat. Kemudian setelah tapi belum terjadi pembekuan. Nah, untuk terjadi pembekuan itu kita masukkan garam, kemudian diaduk ya, garamnya dengan cara digoyang-goyangkan dengan cara cepat ya. Ketika garam digoyangkan, maka terjadi pembekuan. Yang pertama itu adalah air. Air itu membeku pada suhu min 9 derajat dalam waktunya 2 menit 13 detik. Kemudian perubahan wujud yang kedua itu adalah air teh. Air teh membeku pada waktu 2 menit 30 detik ya. Kemudian disusul yang berikutnya itu pada air panta. Air panta itu membeku pada waktu 2 menit 59 detik. Nah, yang terakhir adalah palpi oren. Palpi oren membeku pada menit ke-3 lewat 8 detik. Nah, dari keempat bahan tersebut, ini yang paling awal aman untuk membeku itu adalah air putih. Kemudian yang paling akhir adalah palpi oren. Nah, kenapa demikian? Kalau dilihat dari konsentrasi larutannya, itu air itu tidak ada kandungan apapun ya, hanya air. Kalau untuk teh udah ada campuran tehnya, kemudian panta juga udah ada kandungan gula, kemudian palpi oren itu ada padatannya berupa bulir. Nah, ini menentukan pada pembekuan suatu zat ya. Itu semakin pekat konsentrasinya, semakin lambat untuk membeku ya. Dan kemudian fungsi garam pada proses tersebut adalah untuk menurunkan suhu pada sistem tersebut ya. Jadi penurunan titik beku pada larutan. Nah, itu demikian ulasan dari praktikum tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.